Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin, inayah dan hidayahnya alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih bisa melaksanakan satu kegiatan rutin salat Jumat dengan segala rangkaiannya insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya sampai akhir zaman termasuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Saya pribadi sebelum memasuki masjid ataupun sebelum berangkat ke masjid ini sempat mengecek kalender Hijriah. Nampaknya di kalender yang saya lihat kita masih ada di bulan Muharram, tepatnya tanggal 30 Muharram 1442 Hijriah. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, terkait dengan posisi kita masih ada di awal tahun Hijriah, maka khatib melalui kesempatan yang berharga ini ada 3 hal pokok penting yang ingin kita ingatkan kembali. Yang pertama adalah dengan kita memasuki awal tahun 1442 Hijriah, pentingnya kita menguatkan dan meningkatkan rasa syukur kita. Hal ini perlu kita garis bawahi karena memang kalau kita coba kaji banding dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, apakah itu wafatnya karena penyakit seperti yang mungkin sekarang diduga dengan wabah COVID-19 misalnya, ataupun hanya diduga-duga saja, atau mungkin karena yang lain, itu mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menikmati dan merasakan hasil jerih payahnya selama di dunia ini. Tapi kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya kesempatan, masih kita punya peluang berkiprah, punya peluang untuk memperbaiki diri, punya peluang untuk amal soleh, punya peluang untuk menikmati kehidupan ini lebih baik lagi. Baik itu terkait dengan kehidupan kita ataupun yang terkait dengan berbagai yang melekat dalam kehidupan kita. Dari mulai bicara kemanusiaan kita, keindonesiaan kita, termasuk juga keislaman kita yang paling dahsyat. Jamaah kaum muslimin Allah, oleh karena itu dengan kenikmatan yang Allah berikan dengan sempatnya kita masuki tahun ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan di tahun ini sampai Allah takdirkan dengan usia kita pada saatnya nanti. Maka kita layak bersyukur,
Berterima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Dan tentu saja kita berharap nikmat-nikmat yang telah kita nikmati ini ingin lebih banyak lagi, ingin berkah, ingin lebih berkah lagi. Oleh karena itu, jadilah kita menjadi orang-orang yang patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah mengancam kepada kita dengan azabnya, dengan madaratnya, dengan sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita sebetulnya. Orang itu kita ingat lagi dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di sana pilihannya, apakah kita menjadi orang yang bersyukur atau kufur? Menjadi orang yang berterima kasih atau orang yang mengingkari terhadap nikmat Allah, kufur nikmat. Kalau bersyukur, insya Allah sesuai dengan janji Allah, kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat berikutnya yang lebih barokah. Tapi kalau kufur tidak menerima, tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah, maka yang terjadi bukan kenikmatan, tapi mungkin siksaan, penderitaan, dan seterusnya. Oleh karena itu, dari mulai kita bicara pengakuan kita dari Allah, nikmat ini dari Allah, mengucapkan kalimah-kalimah yang bernuansa rasa syukur, termasuk menggunakan semua kenikmatan itu untuk hal-hal yang Allah ridhai. Jamaah muslimin Allah, inilah yang pertama yang perlu kita kuatkan dan tingkatkan rasa dan sikap syukur kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menguatkan dan meningkatkan kebiasaan taubat kita. Insya Allah sebagai orang yang mukmin, orang yang sholat ke masjid, kita setiap saat senantiasa istighfar. Bahkan secara khusus ba'da sholat kita juga banyak memohon ampun kepada Allah Taala. Tapi ketika kita dengan momen awal tahun ini akan lebih tepat lagi kalau kita menguatkan dan meningkatkan memohon ampunnya kita kepada Allah, taubatnya kita. Bahkan kalau bisa diusahakan bisa taubatan nasuha, memohon ampun yang tidak perlu mengulang kembali apa yang kita sudah mohonkan ampun itu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena mungkin saja seperti yang kita rasakan, kita alami, banyak yang terkait dengan urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan bernegara, hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka di saat itulah kita dengan segala kesadaran kita dari apa yang sudah kita lakukan, di sana kita kesempatan untuk membersihkan diri dengan memohon kepada Allah ampunannya, memperbaiki diri, menyesali diri. Kalau ada keterkaitan dengan umat manusia, maka kita juga ingin saling membebaskan di antara umat itu. Jamaah kaum muslimin Allah, ini yang kedua, bagaimana menjadi orang-orang yang bertaubat secara khusus, di samping kita membiasakan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jamaah kaum muslimin Allah, kemudian yang ketiga adalah ingin sama-sama ingatkan adalah bagaimana kita menanamkan azam kita, menguatkan dan meningkatkan azam kita. Niat yang kuat ke depan kita. Selama sekian waktu ke belakang, khususnya setahun ke belakang, mungkin banyak ibadah-ibadah kita, dari itu yang namanya kegiatan di bulan Muharram, kegiatan di bulan Maulid misalnya, kegiatan di bulan Rajab, kegiatan di bulan Ramadan, kegiatan di bulan Syawal, kegiatan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Maka alangkah indahnya kalau kita apa yang sudah lewat itu mungkin bolong-bolong, mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan, termasuk kaitan dengan sholat kita, saum kita, bahkan ada yang sudah berniat umroh karena tidak bisa, karena terkait dengan wabah dunia ini. Maka kita bisa berprogram mengazam ke depan ibadah-ibadah kita, termasuk yang dekat kemarin Idul Kurban, kita tidak sempat karena mungkin ada faktor-faktor yang lain. Maka kita bisa mengawali dan melangkahkan berbagai harapan-harapan dan langkah-langkah kita untuk melakukan di tahun yang sedang kita hadapi ini. Jamaah kaum muslimin ini terkait dengan ibadah. Dan kaitan dengan azam ini, di samping ibadah adalah bagaimana kita mengazamkan kekuatan azam ini. Niat yang kuat dan sekaligus juga langkah-langkah kita lakukan adalah menyangkut program dakwah kita. Baik dakwah secara pribadi maupun dakwah secara jama'i. Baik kaitan dengan dakwah
orang per orang ataupun dakwah secara kolektif, secara kelembagaan. Ini perlu kita ungkap ketika kita merasa prihatin, ketika kita merasa khawatir, ketika banyak dai sekarang ini terancam keamanannya, terancam keselamatannya. Maka program ke depan kita bagaimana menyelamatkan para dai itu, bagaimana menyelamatkan keamanan dakwah itu, sehingga dakwah tetap jalan, para dai tetap bisa selamat menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ini tugas kita semuanya, bukannya tugas para dai. Oleh karena itu para mustami, para mad'u yang diajak berdakwah, yang diajak untuk melakukan perbaikan pada umat, bagaimana kita bekerja sama untuk melakukan yang terbaik, keselamatan para dai, para duat untuk ke depan. Jamaah kaum muslimin Allah, kita paham dan kita tahu dari berbagai apa yang sudah kita baca bahwa Islam datang sampai kepada kita ini tidak lain adalah karena risalah dakwah, karena perjalanan dakwah dari Nabi kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai para ulama, pada ustadz, para kiai dan sebagainya. Ketika terputus oleh para ulama yang terganggu keamanannya, maka khawatir ke depan dakwah kita menjadi terganggu. Jamaah kaum muslimin Allah, oleh karena itu baik sebagai dai maupun sebagai mad'u, sebagai penyampai maupun yang menerima penyampaian dakwah, maka kita bagaimana ke depan kita perlu berpikir, perlu kita memprogramkan baik secara pribadi menanamkan kekuatan keamanan itu ataupun secara lembaga termasuk masjid, bagaimana juga menjalin link, menjalin berbagai hal yang bisa menyelamatkan ke depan umat, baik umat yang menyangkut dai-nya ataupun mad'unya. Jamaah kaum muslimin Allah, oleh karena itu di dalam surah An-Nahl disampaikan di dalam mukadimah tadi, surah An-Nahl 125, ada kata pengunci di ujung ayat itu, yaitu inna rabbaka huwa a'lam yang dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Memang Allah memberikan sebuah isyarat bahwa di hadapan umat ini, di hadapan pelaksanaan dakwah itu ada dua keniscayaan, yaitu ada liman dhalla an sabilihi, ada orang-orang yang sesat, bahkan orang mengganggu, bahkan orang membahayakan dari jalan Allah itu. Tapi juga ada orang-orang yang mendapat petunjuk, a'lam bil muhtadi. Inilah sunatullah. Ini yang terjadi memang dari zaman nabi-nabi terdahulu. Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi dua keberadaan ini, maka Allah juga mendahulukan yang namanya orang-orang sesat itu. Karena khawatir orang-orang sesat inilah yang akan mengancam, yang akan membahayakan perjalanan dakwah ini. Di samping tentu saja banyak orang-orang juga yang mencoba mengamankan, menyelamatkan dengan dakwahnya itu, dengan berbagai apa yang kita mampu. Satu kasus terakhir ataupun kasus yang sedang kita dengar bersama adalah Syekh Ali Jabir sebagai satu korban di antaranya. Jemaah kaum muslimin Allah, ini tantangan buat kita sekaligus juga menjadi ajang kita. Bagaimana umat ini berniat menegakkan risalah dakwah dengan segala program yang kita mampu, sehingga dakwah bisa aman, dakwah bisa selamat, dan Islam juga tetap tegak di dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimahullah. Tiga hal penting tadi dalam rangka menghadapi ke depan, bagaimana kita bicara meningkatkan sikap dan rasa syukur kita, bagaimana kita meningkatkan dan menguatkan taubat kita, dan juga bagaimana kita meningkatkan azan kita untuk melihat dan memperhatikan ke arah yang lebih baik. Dan sekurang-kurangnya yang kita azamkan adalah bagaimana kita program ibadah kita dan juga program dakwah kita, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Akhirnya melalui khutbah yang kedua ini adalah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan harapan, rencana, perjuangan serta
cita-cita kita Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran, Allah berikan ridho kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana syu'unana, ajib du'ana wa wasila muradina warzuqna ma fi qulubina wa najjina minal hammi wal gham wal hazan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma izzil Islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.